Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang ke-24 insyaallah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan salah satu kewajiban dan sunnah, gitu ya. Sholat berjamaah dilanjutkan dengan sholat tarawih sekaligus sholat witir. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada kutuah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di malam yang ke-24 ini kalau ngelihat dari energi kayaknya udah mulai kendor, gitu ya. Di beberapa banyak tempat biasanya kalau taraweh biasanya barisannya mulai maju tuh, mulai banyak berkurang. Aktivitasnya ibu-ibu juga dengan banyak membuat kue atau membeli baju buat anak-anaknya. Begitupun juga bapak-bapak dengan giat bekerja, sehingga kadang-kadang kecapean, malamnya nggak sempat lagi untuk qiyamul lail atau sholat tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kuatkan hingga nanti di akhir Ramadan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini saya membuat topik zikir dan keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita sering melihat di media sosial, di TV, banyak sekali mungkin yang mungkin mencengangkan buat kita kasus-kasus yang sebenarnya di luar kemampuan manusia pada umumnya. Contoh misalnya yang kemarin kita sebut, misalnya korupsi sampai triliunan, padahal yang kita butuhkan cuma berapa? Untuk kain kafan 1,5 kali 2 meter lah ya. Cuma itu saja yang kita bawa. Kemudian kasus-kasus pembunuhan yang begitu sadis tanpa hati ini sudah kayaknya tertutup mati gitu untuk melihat kejadian-kejadian yang memang betul-betul miris buat hati kita. Maka semuanya itu andaikan semuanya manusia yang ada di dunia ini berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, rasanya korupsi itu tidak ada terjadi di Indonesia, atau bahkan pembunuhan sekalipun itu tidak akan terjadi yang ada di dunia. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sehingga kita tidak mampu untuk melakukan perhitungan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang disinyalir sebenarnya Allah sudah mengingatkan kepada kita, ya. Di surat Al-Ahzab, itu surat 33 ayat 41. Kalau Bapak Ibu baca di Al-Qur'an gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak berzikir, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan kita diminta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ini kita lakukan setiap hari, setiap aktivitas kita, rasanya kejelekan, kemudian kesusahan, kegundahan, insya Allah nanti dengan sendirinya akan hilang, gitu ya. Jadi kalau kita mengingat kepada Allah, semuanya akan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berzikir ini ada beberapa adab Bapak Ibu yang mungkin kita harus perhatikan, gitu ya. Yang pertama, kalau berzikir tidaklah, makanya kadang-kadang para salafus saleh itu tidak lepas dari bersuci atau berwudu.
Jadi setiap kali kalau kita batal hadas kecil sekalipun, kita sebaiknya berwudu atau dalam hal ini bersuci gitu ya. Yang pertama bersuci terlebih dahulu atau berwudu, kemudian yang kedua bertahmid, bertasbih atau bertahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu selalu kalau kita sering ucapkan, lama-lama itu hati juga akan menjadi luluh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu silahkan coba. Kalau misalnya setiap hari kita berzikir mengingat pada Allah, dan zikir itu dalam keempat lapisannya itu yang paling luar adalah lisan. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan ini ada salah satu disampaikan oleh Rasulullah, ada perbuatan yang ringan tapi timbangannya sangat berat. Berzikir apa itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil adzim. Bapak Ibu silakan itu dilakukan setiap kali aktivitas, insya Allah apa yang menjadi hati kita itu akan menjadi lembut, tidak suka marah, atau mungkin kadang-kadang jengkel gitu ya. Kita menghadapi berbagai macam kehidupan, permasalahan ini kan begitu ya. Permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan siapapun itu, kalau andaikan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, keutamanya apa berzikir itu? Yang pertama Bapak Ibu adalah hati ini akan selalu hidup. Bahwa Rasulullah mengumpamakan gitu ya, orang yang berzikir itu ibarat orang yang berzikir dan yang tidak berzikir itu adalah orang yang hidup dan mati. Gitu ya. Orang yang berhidup dan mati kita sudah bisa membedakan tuh, bagaimana orang mati kan tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bujur kaku, dia tidak bisa mengucapkan sesuatu satu patah pun. Nah, itu ibaratnya Rasulullah sudah menyampaikan seperti itu. Jadi kalau misalnya ibarat orang yang nggak berzikir, itu ibaratnya orang yang mati. Gitu ya. Jadi itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, berzikir itu akan mendapatkan naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering mengingat, maka para malaikat itu semuanya akan datang Bapak Ibu, akan memberikan rahmat kepada kita. Hai fulan, ayolah kita ini si fulan ini lagi berzikir. Maka si malaikat ini akan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ini si fulan ini sedang mengingat kepada kamu, maka kabulkanlah ia. Jadi pas pada saat kita berzikir gitu ya, pas pada saat berzikir terus kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada saat itulah kita akan diijabah doa-doa kita atau permohonan kita. Yang kedua, yang ketiga, salah satu keutamaan berzikir adalah menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita selalu mengingat ke Allah Subhanahu wa taala, dan dengan begitu, dengan yang bersamaan Allah pun juga akan mengingat kepada kita. Bagaimanapun kondisi keadaan kita pada saat ini. Jadi jangan pernah melupakan zikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Allah akan mengabulkan segala permohonan kita. Itu Bapak Ibu sudah pasti, itu janji Allah. Kalau kita ada kesulitan terhadap masalah kehidupan, dan jangan segan-segan untuk minta kepada Allah gitu ya. Jangan kita malu bahwa setelah selesai sholat, jangan buru-buru kita untuk bergegas untuk melakukan aktivitas. Minta kepada Allah, berzikir sebentar, memohon ampun kepada Allah, meminta permohonan kita supaya apa yang menjadi keinginan kita itu supaya terkabul. Itu sebagai pengingat zikir dan keutamaan zikir untuk topik pada malam hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.